Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kita tersebut, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jazakallah khair, di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Darussalam, di dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita lakukan, yaitu menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Selasa pekan yang keempat di Masjid Darussalam. Materinya adalah membahas kitab atau buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafidhahullahu ta'ala, yaitu buku yang berjudul Syarah Rukun Islam, penjelasan tentang rukun Islam, penjelasan tentang 5 pondasi di dalam agama Islam, yang diawali dengan 2 kalimat syahadat dan diakhiri dengan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika mampu. Bapak ibu sekalian, beberapa kali pertemuan kita di Masjid Darussalam, kita masih belum beranjak dari rukun Islam yang pertama, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Kita belum menyentuh tentang sholat,
kita belum membahas tentang zakat, kita belum membahas tentang puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Kita masih berada di rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat. Itu pun Bapak Ibu sekalian, kita masih berada di syahadat yang pertama, belum menyentuh syahadat yang kedua. Kita masih mengupas tentang asyhadu alla ilaha illallah, yaitu kalimat aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan catatan saya selama saya menyampaikan materi di Masjid Darussalam, dari buku ini kita masih berada pada pembahasan keutamaan kalimat la ilaha illallah, keutamaan fadilah kalimat la ilaha illallah. Dari 12 keutamaan ini ya, sebenarnya banyak keutamaannya, tetapi yang bisa kami sampaikan 12 hal. Maka yang sudah kami sampaikan di Masjid Darussalam baru 2. Apa itu? Yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah adalah sebab terbesar untuk terhindar dari kesulitan di dunia dan di akhirat, serta mencegah akibat buruk dari keduanya. Dan ini dalilnya sudah kami sampaikan panjang lebar. Kalau tidak salah bulan yang lalu itu sudah kami singgung tentang cerita Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam lautan, lalu beliau diterkam, yaitu ditelan oleh ikan besar, lalu beliau mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dan itu sudah saya jelaskan proses kejadian itu bagaimana, awal mulanya, dan tidak perlu saya ulang malam hari ini. Yang kedua, keutamaan kalimat la ilaha illallah yang sudah kami sampaikan bulan yang lalu adalah kalimat la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, sedangkan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu kaum muslimin di jalanan, menyingkirkan sesuatu di jalanan yang bisa mengganggu kaum muslimin. Lah itu merupakan bagian dari cabang keimanan. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Sekarang malam hari ini kita masuk yang nomor 3 Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kalau waktunya cukup ya kita tuntaskan. Kalau tidak berarti pertemuan kita bulan depan. Bulan depan pertemuan kita terakhir Bapak Ibu. Kenapa? Karena tentunya di bulan April masuk Ramadan. Ya tentunya disibukkan dengan tarawih, witir dan seterusnya, tadarus dan yang lainnya. Sehingga kalau dipertemukan lagi, Allah takdirkan kita bertemu lagi, ya ketemunya nanti di bulan Mei ba'da Ramadan insya Allah. Sekarang kita akan bahas nomor 3, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah sebagai sebab tercegahnya seseorang kekal di dalam neraka bagi orang-orang yang memang berhak memasuki neraka. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah semasa hidupnya, selama kalimat itu tidak batal dan ternyata dia melakukan perbuatan maksiat yang tidak membatalkan kalimat la ilaha illallah,
maka dia masuk neraka dan dia tidak kekal dalam neraka. Dia dimasukkan dalam neraka untuk mencuci dosa yang pernah ia lakukan, tetapi tidak khalidina fiha abada, tidak kekal, nggak kekal. Berapa lama di nerakanya? Wallahu a'lam wa bissawab. Yang tahu hanya Allah. Mana dalilnya? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan keluar dari neraka dan dia akan masuk surga, sekalipun harus mencicipi yang namanya neraka. Mana dalilnya? Kita bacakan dulu, nanti saya jelaskan rinciannya. Silakan bisa dibuka, yaitu dalilnya di dalam riwayat Muslim, di dalam Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim nomornya nomor 154. Muslim 154. Itu kalau nomor aslinya 193 nomor aslinya. Kita dengarkan ya, yaitu bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin, wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin, wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? Akan dikeluarkan dari neraka. Akan keluar dari neraka, berarti tidak kekal abadi. Dia harus masuk neraka karena harus merasakan, yaitu dari apa yang sudah ia lakukan semasa hidup di dunia. Terus keluar dari neraka sekalipun orang yang mengucapkan la ilaha illallah, meskipun kadar imannya, sedangkan dalam hatinya terdapat iman seberat biji gandum. baik, meskipun level imannya seberat biji gandum. Lanjutkan. Kemudian orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman seberat beras. Seberat beras. Terakhir, Kemudian yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat iman seberat debu. baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia akan dikeluarkan dari neraka. Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Bapak Ibu sekalian, loh kok ada level iman seberat biji gandum, seberat beras, seberat debu? Loh berarti kalau begitu iman itu bisa berkurang. Ya, menurut ahlus sunnah wal jamaah, al-imanu yazidu bitta'ah. Mohon maaf, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bitta'ah wa yankus bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah karena ketaatan kepada Allah, dan iman bisa drop, iman bisa berkurang karena maksiat yang ia lakukan. Berarti dosa yang kita lakukan, maksiat, itu bisa menipiskan iman. Ya, lo berarti kalau begitu ada orang itu yang yaitu keluar dari neraka, ada. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada yaitu empat kelompok manusia nanti di hari kiamat. Ada 4 kelompok manusia nanti di hari kiamat. Yang pertama, ada hamba-hamba Allah yang masuk surganya bi ghairi hisab wala adzab, tanpa dihisab, tanpa diperiksa catatan amalnya, dan tanpa mendapatkan azab, langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang nomor 1 ini. Tapi jumlahnya terbatas. Kata Nabi cuman 70.000 orang.
70.000 orang. Cirinya mereka adalah, kata Nabi, yaitu yang pertama, tidak pernah melakukan tatoyur semasa hidupnya. Apa itu tatoyur? Anggapan-anggapan pesimistis, anggapan-anggapan sial. Contohnya kalau di masyarakat, hari sial, angka sial, nggak mau beli rumah karena rumahnya nomor 13, karena katanya nomor 13 itu angka sial. Nggak mau punya hajat di bulan Suro, bulan Muharram, karena mereka menganggap Suro itu bulan sial, bulan yang nggak boleh punya hajat. Kalau punya hajat nanti akan terjadi musibah. Yang kayak begini ini dia tidak lakukan, dia tidak melakukan tatoyur. Nah, termasuk nggak mau beli rumah yang menghadap ke pertigaan. Konon katanya rumah menghadap ke pertigaan itu tusuk sate, katanya rumah ndak berkah. Nggak boleh buat sumur di depan rumahnya, yaitu menghadap ke pintu masuk, karena rezeki kalau masuk nanti itu nggak masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam sumur. Macam-macam. Ya, macam-macam. Ya, seperti itu. Ya. Nanti katanya kalau mata kiri kedipan, katanya dirasani orang. Ya kayak begitu. Tangan kiri gatelan, katanya dapat rezeki. Padahal ya gudikan, bukan dapat rezeki, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi anggapan-anggapan sial, pesimistis, bulan sial, tanggal sial, ya macam-macam. Nah ini tidak melakukan tatoyur. Yang kedua, cirinya yang masuk 70.000 tadi, nggak pakai dihisap, nggak pakai diazab. Yang kedua adalah tidak minta diruqyah. Nggak minta diruqyah. Semasa hidupnya dia tidak pernah minta diruqyah. La yastarqun, dia tidak minta diruqyah. Kalau yang nomor satu tadi, wala la yatatayyarun, dia tidak melakukan tatoyur. Lu Ustadz, memangnya tidak boleh minta diruqyah? Boleh, tidak ada larangan. Misalnya kita sakit, lalu kita meminta kepada saudara kita, tolong aku diruqyah, kayaknya aku ini diganggu oleh jin. Maka dalam hal ini tidak berdosa. Cuman dia kehilangan kesempatan masuk dalam daftar 70.000 tadi itu. Kehilangan kesempatan. Nggak berdosa. Ya, lah kalau yang melakukan itu teman kita, Ustadz, kita nggak minta, tiba-tiba teman kita itu yaitu mendatangkan Ustadz, nih kamu tak carikan Ustadz ini, biar Ustadz ini meruqyah kamu, padahal saya nggak minta. Apakah saya dalam hal ini nggak masuk kategori itu? Artinya nggak masuk salah satu syarat? Masuk, karena dia nggak minta. Ini yang nggak boleh itu adalah meminta. Tolong aku carikan. Nah ini sama dengan meminta. Boleh, tidak berdosa, cuman kehilangan kesempatan masuk daftar 70.000 tadi itu. Yang ketiga adalah dia tidak melakukan pengobatan walayak tahun, pengobatan cos besi panas. Iya, jadi dulu di zaman Nabi kalau luka itu malah dicos. Iya, maka pengobatan seperti ini sudah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau ngilangkan tato, Ustaz, pakai laser, ya, apakah masuk kategori ini? Allahu a'lam bishawab. Ya, setahu saya sebagian ulama mengatakan ini nggak masuk kategori itu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan itu masuk dalam kategori itu. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk menghilangkan tato lah. Ya ini yang pendekatannya pakai solder. Nah, itu ya. Pelan-pelan, sebab kalau pakai laser memang mungkin biayanya mahal gitu ya. Lah ini pakai seperti itu, disetrika dikit-dikit, dihilangkan. Nah ini masuk cos besi panas, mungkin masuk kategori itu. Wallahu a'lam bishawab. Lah kalau khitan laser, Ustaz, insya Allah menurut para ulama nggak masuk kategori ini, khitan laser dan seterusnya. Baik. Yang nomor 4, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, termasuk yang lagi menyimak kajian kita secara online malam hari ini, masuk kategori hamba-hamba Allah yang nomor 1 ini. Mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang nomor 2, ada nanti golongan hamba-hamba Allah yang masuk surganya harus dihisab dulu. Harus dihisab dulu. Dia harus melalui proses, yaitu pengadilan Allah yaumul hisab. Dicek amalannya, diperiksa apa yang sudah dia lakukan. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa yang tentunya panjenengan kalau berdoa jangan pernah dilewatkan doa ini. Apa itu doa yang Nabi ajarkan? Allahumma hasibni hisaban
yasira. Ya Allah, hisaplah diriku ini nanti di hari kiamat dengan hisap yang mudah ya Allah. Jangan dipersulit, berikan kemudahan. Nah, seperti itu, hisap yang mudah. Nah, itu ya, baik. Jadi ini dihisap dulu, tapi tetap masuk surga, tapi dihisap dulu. Lah yang ketiga, yang tadi saya singgung, ada orang yang masuk ke surga nanti di hari kiamat harus melewati yang namanya neraka, harus mencicipi dahsyatnya api neraka. Kenapa? Untuk membakar dosa-dosanya yang ia lakukan semasa hidup di dunia. Lu berarti dia tidak kekal? Nggak kekal. Di mana dalilnya untuk nomor 3 ini? Coba dibuka Ali Imran, yaitu surat nomor 3 Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang ketiga Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-185. Ali Imran ayatnya ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, disebutkan ya, Ali Imran ayatnya 185 ya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, silakan ila akhiri ayat, silakan. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Terus. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Baik, poinnya sekarang. Barang siapa dijauhkan dari neraka. Ulang lagi. Barang siapa dijauhkan dari neraka. Lanjut. Dan dimasukkan ke dalam surga. Nah ini poinnya, dijauhkan dari neraka, masuk ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Dalil yang lain yang tadi dibaca oleh yaitu Pak Didik tadi dalam Sahih Muslim, akan dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, sekalipun yaitu level imannya seberat biji gandum, seberat beras, seberat debu, tetap akan keluar karena masih ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sayang ini kitabnya nggak saya bawa, yaitu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3 itu ya. Di situ disebutkan bahwasannya nanti di hari kiamat didatangkan seseorang yang memiliki dosa, membawa lembar Bitoko ada. Tafadhol. Ibnu Majah. Silakan dibaca hadis tentang bitoko, hadis tentang kartu. Silakan. Ibnu Majah di nomor 8. Naam, silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya, pada hari kiamat akan diteriakkan seorang lelaki dari umatku di atas kepala seluruh makhluk. lanjut. Maka disebarkanlah untuknya 99 buku catatan. Baik, dihadapkan di depan orang ini 99 buku catatan, 99 lembar catatan, yaitu perbuatannya semasa hidup di dunia. Lanjut. Maka disebarkanlah untuknya 99 buku catatan. Terus, setiap buku catatan yang panjangnya sepanjang mata memandang. Satu lembarnya itu jauhnya sejauh mata memandang. Satu lembar sejauh mata memandang. Jumlahnya 99. Panjangnya sejauh mata memandang. Isinya maksiat semua. Tidak ada satupun dia melakukan perbuatan baik. Semuanya maksiat isinya. Ya zina, ya mencuri, ya durhaka kepada orang tua, ya minum khamr, moli mau dijalani semua. 99 lembar catatan amal, satu lembarnya sejauh mata yang memandang, isinya semua maksiat. Gak pernah melakukan kebaikan, gak pernah berbuat baik. Lanjut. Kemudian Allah SWT berfirman, apa kata Allah kepada orang itu? Kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini? Apakah ada yang kau ingkari dari catatan ini? Lanjut. Maka dia menjawab, apa kata orang itu? Tidak, wahai Rabbku. Baik, tidak wahai Rabbku. Lanjut. Allah bertanya lagi. Iya. Apakah malaikat penulisku menzalimimu? Apakah malaikat pencatat amalku
telah menzolimi engkau, mungkin ada yang dicatat padahal kau tidak berbuat. Mungkin malaikatku zolim sama kamu. Ada nggak? Coba dicek lagi. Coba dicek lagi. Allah, orang ini sudah menundukkan kepalanya sudah. Dia sudah tahu neraka ini tempatnya sudah. Neraka. Karena nggak ada perbuatan baik. Apa kata orang ini? Tidak ya Rabb. Lanjut. Kemudian dia berfirman, Ya. apakah kamu punya alasan? Apa kau punya alasan kenapa kau lakukan maksiat sebanyak ini? Lanjutkan. Apakah kamu punya kebaikan? Terus. Maka lelaki itu pun dengan takwa seraya menjawab, tidak. Tidak ya Rabb, aku tidak punya kebaikan. Pasrah sudah. Menurut orang ini neraka sudah. Neraka ini sudah alamatnya. Lanjut teruskan. Allah pun berfirman, Apa kata Allah Azza wa Jal? ya, sesungguhnya kamu memiliki beberapa kebaikan di sisi kami. Kau masih punya satu kebaikan di sisi kami yang kami catat. Apa itu? Sesungguhnya pada hari ini tidak ada kezaliman pada dirimu. Hari ini kau tidak akan dizolimi. Lanjut. Maka dikeluarkanlah untuknya sebuah kartu yang bertuliskan, aku bersaksi bahwa dia tidak ada ilah yang berhak disembah. La ilaha illallah. Ternyata kalimat tauhid masih ada dalam hatinya. Masih ada. Katanya para alim ulama, berarti orang ini kalau begitu semasa hidupnya melakukan maksiat, berarti tidak pernah berbuat syirik. Iya, nggak pernah berbuat syirik, tapi yang lain dilakoni. Karena kalau dia melakukan syirik, habis itu la ilaha illallah. Karena syirik itu bisa membatalkan kalimat tauhid. Syirik itu. Jadi minum ya minum, mencuri ya mencuri, zina ya zina, durhaka sama orang tua ya durhaka. Tapi syirik tidak dia lakukan. Makanya kalimat tauhidnya masih ada dalam hatinya, syahadatnya masih ada. Terus lanjut. Dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa asyhadu anna Muhammad rasul. Dua kalimat syahadat masih ada dalam hatinya, tidak tercoreng karena dia tidak melakukan syirik. Semua maksiat dia lakoni, tapi syirik tidak. Lanjut. Nabi SAW bersabda, kembali bersabda. Silakan. Lelaki itu berkata, Iya. wahai Rabbku, Iya. apa hubungan kartu ini dengan buku-buku catatan ini? Apa korelasinya kalimat yang dua kalimat syahadat itu yang di kartu itu ya dengan dosa-dosaku yang banyak ini? Lanjutkan. Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak dizalimi. Hari ini kau tidak akan dizalimi. Nggak akan dizalimi. Lanjut. Maka diletakkanlah catatan-catatan itu di atas satu bagian timbangan. Baik, neraka. Salah satu bagian neraca kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat. Terus. Dan kartu di bagian lain dari timbangan. Teruskan. Dan buku-buku catatan itu pun lebih ringan dan kartu itu lebih berat. Baik, ternyata dua kalimat syahadat itu turun ke bawah. Sedangkan semua maksiat yang dia lakukan naik ke atas di neraca itu. Maka kata Allah, ku ampuni semua dosa-dosamu karena tauhid. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan tentang keutamaan kalimat tauhid. Tapi jangan dijadikan patokan. Gak apa-apa nek ngono maksiat rek, gak apa-apa. Gak apa-apa. Sing penting ojo sirik ya. Jangan. Kita nggak tahu kapan kita menghadap Allah. Innamal a'malu Doko, innamal a'malu biniyat. Innamal a'malu bi khawatimiha. Setiap amal perbuatan itu bergantung pada akhirnya, dilihat akhirnya. Seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena yang tahu tentang berapa usia kita, kapan kita wafat hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi itu orang ketiga ya, yang dia masuk neraka lalu kemudian dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Itu orang yang ketiga. Untuk lebih jelas, coba Pak Didik minta tolong Sahih Muslim nomor 74 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Muslim nomor 74. Coba kita pengen tahu bagaimana itu. Muslim nomor 74. Silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, Ya. dari Nabi SAW bersabda, Isinya. Jibril alaihissalam datang kepadaku. Terus Lalu dia menyampaikan berita gembira kepadaku. apa berita gembira yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada Nabi SAW? Lanjut. Siapa saja dari umatmu yang mati, Ya. sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Selama orang itu mati tidak melakukan syirik, maka dia masuk surga. apa katanya Rasul kepada Jibril? Tanyaku, sekalipun dia berzina dan mencuri, Meskipun umatku zina,
Umatku mencuri, apa tetap bisa masuk surga? Lanjut. Jawabnya iya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Tapi tetap jangan dijadikan patokan ini. Jangan ini, kita nggak tahu umur kita. Syirik ini melunturkan tauhid. Syirik ini, hati-hati ya. Baik, jadi nomor 3 tadi ya. Sekarang nomor 4. Lah ini yang saya sampaikan tadi, yaitu orang yang nanti di hari kiamat masuk neraka khalidina fiha abada, kekal abadi, nggak mungkin keluar, permanen dalam neraka, nggak mungkin masuk surga. Bahkan diibaratkan seperti, mana mungkin onta bisa masuk ke lubang jarum? Nggak mungkin onta bisa masuk ke lubang jarum. Seperti itulah tidak mungkinnya mereka keluar dari api neraka. Loh, sekarang pertanyaannya, Ustadz, yang kekal dalam neraka itu sebenarnya siapa saja sih? Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah kita lihat di dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah, yang kekal di dalam neraka permanen, abadi, gak mungkin keluar, tidak ada yang nolong, terus selama-lamanya, gak mungkin keluar dari neraka, permanen. Cuma 3 orang Bapak Ibu, hanya 3 orang penduduk kekal dalam neraka, cuma 3 orang. Yang pertama adalah orang kafir, yang kedua adalah musyrik, yang ketiga adalah munafik. Orang kafir itu ada 2 Bapak Ibu. Ada orang kafir secara global. Contohnya ini adalah, yang kalau global ini adalah ya ateis, komunis, itu jelas kafir itu. Jelas, nggak kenal Tuhan. Dia mengatakan tidak meyakini adanya Tuhan, ateis, komunis. Ada orang kafir itu yang secara substansi. Yaitu siapa orang kafir yang secara khusus substansi di sini? Ya Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak mengimani syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Mereka mengingkari isi kitab mereka, Taurat dan Injil. Maka mereka kafir. Allah sendiri yang mengkafirkan. Jadi tolong ya, jangan tersinggung kalau saya berkali-kali mengatakan kafir. Allah sendiri yang mengkafirkan. Masa mau dirubah non muslim? Nanti ada surat Al-Kafirun diganti lagi surat non muslim. Jangan tersinggung, Allah sendiri kok yang mengatakan. Ada kafir secara global, komunis, ateis. Ada yang secara substansi, yaitu apa itu? Yahudi dan Nasrani. Nah, lah terus yang nomor 2 tadi siapa? Musyrik. Lah musyrik ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka yaitu menjadikan manusia sebagai partner dengan Allah, menduakan Allah, menjadikan manusia sama seperti Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya ini syirik. Ketika seseorang ketika sholat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah. Tapi ternyata setelah sholat pergi ke dukun, setelah sholat ke wong pintar, paranormal, black magic, white magic, pergi ke kuburan orang-orang soleh, ngalah berkah, menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai perantara, wasilah agar doanya disampaikan kepada Allah. Ya ini syiriknya itu di sini. Muslim tapi menduakan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak hanya minta kepada Allah, tetapi minta kuburan-kuburan orang soleh. Ya ini syiriknya di sini, musyriknya di sini, batal imannya, batal. Syirik besar ini soalnya, syirik besar. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah itu di mana dalilnya? Kafir sama musyrik kekal dalam neraka. Dalilnya di mana? Untuk orang nomor 1, nomor 2. Kan ada 3 orang yang kekal. Yang nomor 1 kafir, yang nomor 2 musyrik. Itu dalilnya di mana? Coba dibuka Quran surat nomor 98. 98 itu surat apa? Al-Bayyinah. Ayatnya ayat 6 Bapak Ibu. Al-Bayyinah ayatnya adalah ayat 6. Mari kita dengarkan. Allah SWT berfirman, Innalladzina kafaru أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر
Baik, silakan terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik. Nah, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, terus akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. oh, mereka kekal di dalamnya. Terus Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. nah, seburuk-buruk makhluk. Lah sekarang yang nomor 3, munafik. Orang yang kekal dalam neraka adalah munafik. Lah munafik ini Bapak Ibu sekalian lebih berbahaya daripada orang kafir. Sebab apa? Karena casingnya adalah casing kita, sama seperti kita. Ya sholat di masjid, yang memakai busana muslimah, ya taklim sama-sama kita, tetapi hatinya memusuhi Islam. Lisannya berbeda dengan hatinya. Dengan orang Islam dia mengatakan demikian, ketemu dengan orang kafir dia mengatakan kami ini teman-temanmu juga. Oh, ya, nah seperti itu. Mana dalilnya? Orang munafik itu kekal di dalam neraka. Dalilnya Bapak Ibu sekalian, yaitu bisa kita lihat di surat nomor 4 An-Nisa. Surat An-Nisa surat nomor 4, ayatnya ayat yang ke 140 Bapak Ibu sekalian. Kita dengarkan. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Jelas sekali, orang kafir sama orang munafik dikumpulkan bareng dalam neraka bersama-sama. Sedangkan orang kafir kekal dalam nerakanya. Berarti orang munafik kekal di dalam neraka. Lanjut, baca artinya. Dan sesungguhnya dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran. Ya, terus bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, ya, maka janganlah kamu duduk beserta mereka. jangan usah duduk sama mereka. Wong jelas mereka itu menghina, mengolok-olok Al-Maidah 51. Kok malah duduk bersama mereka? Malah dijadikan koncoplek. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah ciri orang munafik. Lanjut teruskan. Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Nah, terus Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, kalau kau berbuat demikian, maka tentulah kamu serupa dengan mereka. kau sama dengan mereka berarti. Lanjut. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Oh, jelas. Jadi satu nerakanya. Tambahkan lagi surat 9 At-Taubah ayatnya 68. At-Taubah ayat 68. Ayo kita dengarkan lagi murotalnya. Kita mendengarkan saja dapat pahala Bapak Ibu sekalian. Allah merahmati orang-orang yang mendengarkan Al-Quran. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Ya, Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan apa itu? dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Duh, munafik laki-laki dan munafik perempuan serta orang-orang kafir itu diancam dengan neraka jahanam. Terus Mereka kekal di dalamnya. lo jelaskan kekal dalam neraka. Terus Cukuplah neraka itu bagi mereka. Terus Dan Allah melaknati mereka. Allah mengutuk mereka semua. Lanjut terakhir. Dan bagi mereka azab yang kekal. Berarti cuma 3 orang penduduk neraka yang kekal. Yaitu siapa saja Bapak Ibu? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Baik. Loh Ustadz, saya kok pernah dengar Ustadz, ada cerita orang tua masuk di dalam surga, anaknya masuk neraka.
Lalu anaknya itu protes, saya masuk neraka ini gara-gara orang tua saya tidak memberikan pendidikan kepada saya. Lalu kemudian orang tua yang sudah berada di surga itu dikeluarkan oleh Allah, lalu dimasukkan ke dalam neraka gara-gara tidak mendidik anaknya. Apa benar itu? Itu dusta pol. Ya. Pakai pol sudah. Dusta Bapak Ibu, kadzab, dusta. Tidak ada orang masuk surga keluar masuk neraka, nggak ada. Yang ada itu keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Ini tidak keluar dari apa ini? Surga, yaitu dimasukkan neraka. Tadi kan panjenengan sudah dengarkan surat Ali Imran tadi ayat 185. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang beruntung. Lo berarti nggak ada dari surga keluar lalu masuk neraka. Saya tahu maksudnya baik orang yang menceritakan ini. Maksudnya supaya kita kalau jadi orang tua jangan pintar membuat anak saja, tapi harus pintar mendidik anak. Faham saya. Tetapi tolong jangan bawa kisah-kisah yaitu dusta. Jangan. Ya, sebagaimana yang sering kita dengarkan. Saya lanjutkan dikit aja. Sebagaimana yang sering kita dengarkan tentang wanita penduduk surga. Dikatakan ada seorang wanita ditinggal pergi sama suaminya. Suaminya safar. Tiba-tiba wanita itu saat di rumah terdengar kabar orang tuanya sakit. Lalu datang utusan, ayahmu sakit. Kata si wanita ini, aku gak bisa keluar kalau belum izin sama suamiku. Ada gak yang cerita kayak begini? Lalu kemudian sampai akhirnya ayahnya sakaratul maut. Dikabarkan ayahmu hampir meninggal. Naza, sakaratul maut. Bagaimana? Aku gak bisa keluar karena aku belum izin. Sampai terakhir ayahnya meninggal, dia gak sempat lihat raut wajah ayahnya kalau belum izin sama suaminya. Lalu divonis oleh Rasulullah dalam riwayat itu bahwasanya wanita ini adalah penghuni surga, bahkan penghulu wanita di surga karena taatnya sama suami. Ini cerita dusta pol. Sinetron. Ini hadis riwayat Facebook, hadis riwayat WA yang gak jelas dari mana riwayatnya. Hati-hati ya. Saya tahu maksudnya baik, supaya istri itu kalau kemana-mana izin. Istri yang berbakti, istri yang taat, istri penghuni surga itu selalu minta ridho kepada suaminya. Betul, tapi tolong jangan bawa kisah-kisah yang dusta, yang palsu, yang dhaif. Jangan ya. Baik, sampaikan saja yang riwayat-riwayat. Banyak kok riwayat-riwayat yang sahih itu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, nomor 3 ya. Nanti akan saya lanjutkan satu lagi, yaitu yang nomor 4. Baik, kita akan skores dulu. Kita dengarkan kumandang adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhal.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 4, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yang nomor 4 adalah kalimat la ilaha illallah adalah amal dan zikir yang paling baik. La ilaha illallah ini adalah zikir yang paling baik, yang paling banyak dilipat gandakan pahalanya. Kalimat zikir la ilaha illallah ini paling banyak dilipat gandakan pahalanya. Bahkan pahalanya itu menyamai membebaskan hamba sahaya, membebaskan budak, dan bisa menjadi pelindung dari godaan syaitan. Kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Mana dalilnya? Kita dengarkan Sahih Muslim nomornya 2313. 2313, nomor aslinya 2691, nomor aslinya. Silakan, tafadhol Pak Didik. 2313, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Siapa membaca kalimat tahlil La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai yuhyi wa yumitu ya, enggak pakai yuhyi wa yumitu. Saya ulang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca dalam sehari 100 kali. Lanjut. Dibaca 100 kali dalam sehari. Iya. Maka dia memperoleh pahala sebanyak pahala memerdekakan 10 orang budak. Memperdekakan 10 budak, pahalanya 1. Yang nomor 2, dan dicatat untuknya 100 kebajikan, 100 kebaikan, 100 pahala. Nomor 3, serta dihapus daripadanya 100 kesalahan atau dosa. 100 dosanya dihapus oleh Allah. Yang nomor 4, dan pada hari itu dia terpelihara dari godaan syaitan sampai petang. baik, kalau bacanya pagi maka dia akan terpelihara dari godaan syaitan sampai petang. Dan ini dibaca ketika zikir pagi ya. Zikir pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau zikir petang tidak. Zikir pagi saja yang 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh enggak dibaca sekali? Boleh. Boleh enggak dibaca 10 kali? Ada dalil yang mengatakan boleh. Tetapi yang afdal adalah dibaca 100 kali. Bapak Ibu, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Panjenengan harus tahu, zikir itu Pak, Bu, dibagi 2. Zikir itu ada 2. Ada zikir itu yang namanya zikir mutlaqah. Ada zikir yang nomor 2 namanya zikir muqayyadah. Zikir mutlaqah dan zikir muqayyadah. Apa itu zikir mutlaqah? Zikir mutlaqah itu adalah zikir yang tidak ditentukan oleh syariat. Jumlahnya tidak ditentukan, kapan bacanya nggak ditentukan. Ya, jumlah harus dibaca itu berapa kali nggak ditentukan. Kapanpun, dimanapun, berapa kali semampu kita. Contohnya banyak. Seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu berapa kali terserah. Lagi nyetir mobil berkendara, lagi di jalan, lagi di pasar, ibu-ibu lagi di dapur. La ilaha illallah mohon maaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus itu nggak ada hitungannya, itu nggak ditetapkan harus berapa kali, nggak ditetapkan. Termasuk baca sholawat kalau malam Jumat atau hari Jumat, perbanyak. Itu termasuk zikir mutlaqah. Sedangkan kalau zikir muqayyadah, maka zikir yang jumlah bilangannya, kapan kita membacanya, itu ditetapkan oleh syariat. Ada aturan main. Contoh, setelah sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ustadz, saya kuat kok Ustadz, subhanallah tak baca 100 kali. Ini bukan kuat-kuatan, bukan. Masalahnya sudah ditetapkan oleh syariat. Sama seperti zikir pagi petang, terutama yang zikir petang. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Itu 100 kali. Membaca raditu billahi robba wa bil islami dina, itu 3 kali. Ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Itu dibaca 3 kali. Ada hitungannya.
3 kali, 100 kali, yang ini sekian kali. Itu namanya zikir muqayyadah. Ya. Adapun Bapak Ibu perlu diketahui, Rasul tidak pernah, diingat-ingat, Rasul tidak pernah mengajarkan umatnya zikir lebih dari 100 kali, nggak pernah. Jadi kalau ada di luar sana, baca ini 1000 kali, baca ini sekian kali, 777 kali, supaya lancar usaha, baca ya Fatah ya Rozak 1111 kali, supaya disukai oleh orang, baca ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif 700 kali, supaya, nah ini nggak pernah ada, tidak ada. Sekali lagi ya, saya ulang ya, tidak ada satupun hadis, satu hadis yang sahih, tidak ada Rasul mengajarkan zikir lebih dari 100 kali, nggak ada. Maksimal mentok 100 kali. Adapun itu yang ini muqayyadah. Adapun kalau yang mutlaqah, yang bebas jumlahnya, ya sesuai kemampuan kita. Kalau kita mau lebih dari 100 ya enggak apa-apa, tapi jangan ditetapkan. Kalau baca sekian ratus pahalanya ini, kalau baca sekian ribu baca ini. Kalau kepingin ketemu Nabi Muhammad, mimpi ketemu Nabi Muhammad, baca sholawat nariyah 4444 kali. Ada nggak yang model kayak begini? Itu nggak ada tuntunannya ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah, jadi kesalahan zikir itu cuma 2. Perhatikan ya, kesalahan orang berzikir itu cuma di 2. Yang pertama, menetapkan jumlah-jumlah bilangan tertentu tanpa dalil. Itu kesalahan pertama, menetapkan jumlah bilangan tertentu tanpa dalil. Yang nomor 2, menetapkan tata cara dan waktu tertentu untuk berzikir tanpa dalil. Menetapkan iku enak diwaca ini, iku ya Fatah ya Rozak iku engko jam 2 bengi ya, itu yang ya Latif iku. Karena kalau kamu kepingin lancar jodohmu, itu kan kudu moco iku ambil bayang no arek wedok iku, ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Maka nanti dia akan, ini ngawur, ini ngarang, ini nggak ada yang kayak begini. Ini kesalahan dalam berzikir, nggak ada. Kesalahannya dua ya, cuman 2. Menetapkan jumlah bilangan plus menetapkan tata cara berzikir, waktunya ya, tata caranya dan seterusnya, yaitu dalam tanpa dalil. Maka ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih banyak, kurang berapa berarti kalau 12? Kurang 8. Terus kapan ini selesainya? Ya sabar ya, menuntut ilmu harus sabar. Baik, sampai kita nggak sempat tanya jawab ini ya, karena memang waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung pada kajian-kajian berikutnya jika Allah mempertemukan kita kembali. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkan Allah, sehingga ketika kita wafat menghadap Allah, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah jadikan kita dan anak keturunan kita sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.